Oke, selamat datang di kelas Api Mendidih di series menjadi pribadi yang lebih menarik. Kali ini kita akan belajar tentang yang namanya apa itu karisma. Setelah kita tahu tentang apa itu aura di materi sebelumnya, sekarang kita akan bahas yang namanya karisma dan bagaimana memperoleh karisma itu sendiri. Kalau kita berbicara soal karisma, saya jadi teringat sama satu buku, yaitu dengan buku Karisma Might. Buku ini ditulis oleh Olivia Fox. Dan ketika saya muda, saya selalu bertanya, gimana sih cara jadi seseorang yang jadi pusat perhatian, lalu karismatik, memiliki daya tarik tersendiri. Sampai kemudian saya belajar dari satu buku itu, yaitu Karisma Might. Dan gak hanya dari buku saja, tapi berdasarkan pengalaman, serta saya mengamati orang-orang yang saya anggap karismatik, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia memposisikan dirinya, serta memiliki pancaran aura yang sangat menarik bagi orang sekitar. Kita ambil contoh aja tokoh-tokoh terkenal yang mungkin kita kenal seperti Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Shelby, ataupun tokoh yang terkenal ada di Indonesia seperti Soekarno, dan masih banyak tokoh lainnya. Dan tokoh-tokoh tersebut, mereka ini memiliki aura yang sangat menarik, sehingga memiliki ciri khas atau kesan khusus saat kita memandang tokoh tersebut. Contoh saja Soekarno-Hatta, yang dimana dia memiliki karisma dalam berpidato, hingga saat beliau ini atau Bapak Soekarno kita saat berpidato ini dapat menimbulkan semangat atau daya juang bagi siapapun yang mendengarkannya. Atau contoh saja tokoh lain seperti Thomas Shelby yang memiliki karisma atau karakter yang sangat unik. Coba saja lah lu bayangin Thomas Shelby atau Cillian Murphy ini masuk ke dalam sebuah ruangan dengan karismanya yang dingin, terkesan dingin, cool, atau sigma yang dibilang lah. Ini memiliki pancaran tersendiri bagi setiap individu yang melihatnya. Karismanya adalah salah satu pancaran atau bisa dibilang daya tarik dari seseorang yang bisa berubah macam-macam, tergantung karakter atau kesan khusus dari seseorang tersebut. Contoh saja, seperti bahasa tubuh seseorang yang berwibawa atau seseorang yang dianggap tinggi posisinya, seperti seorang jenderal ataupun komandan. Mereka memiliki cenderung bahasa tubuh yang terbuka, postur yang tegak, badan yang kekar. Mereka selalu membusungkan dadanya. Lalu sebagai seorang karisma dari CEO yang kita kenal adalah Steve Jobs, di mana dia memiliki gaya bicara yang tertata serta persuasi. Ataupun Soekarno yang memiliki karisma dalam berpidato. Ia berpidato dengan lantang, suara yang menggelegar dengan penuh yang semangat, sehingga audiens ini saat mendengarkan pidatonya dapat memperoleh semangat yang dimiliki Soekarno. Nah, sekarang bagaimana cara kita agar memperoleh karisma? Saya yakin karisma itu dibentuk dan bukan dilahirkan. Seperti Soekarno, Bill Gates, Steve Jobs, ataupun lainnya. Itu dibentuk oleh karakter atau medan aura mereka. Dan aura itu dibentuk oleh pola pikir. Maka dari itu, saya akan ajarkan bagaimana cara memperoleh karisma. Ada 3 poin utama yang sangat penting dalam karisma itu sendiri. Namun 3 poin utama ini harus dibumbui dengan bahasa tubuh yang menarik atau bahasa tubuh yang terbuka. Karena jika 3 poin ini tidak ditambahi dengan bahasa tubuh yang menarik, itu sama seperti hambar. Barat ini saya anggap adalah bumbu pemanis lah tentang itu bahasa tubuh. Tapi kita nggak akan bahas tentang bahasa tubuh lebih dalam, karena saya akan buatkan video terpisahnya. Di sini saya akan menekankan bagaimana tentang karisma itu sendiri dan cara kita memperolehnya. Poin yang pertama adalah kehadiran, di mana kehadiran ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menguasai kehadiran kita sepenuhnya utuh, karena ini akan menunjukkan dominasi kita. Contoh saja gini, saya akan kasih gambaran apa itu tentang kehadiran. Contoh saja saat lu makan
Saat lu makan, lu bener-bener makan, lu rasain makan lu rasain lauk lu rasanya seperti apa, dan bukan malah lu makan sambil nonton film. Itu yang dinamakan hadir. Ketika lu makan, lu bener-bener rasain apa yang lu rasakan makannya, lauknya apa, seperti itulah. Dan saat lu mendengarkan seseorang atau lu lagi berdialog, lu coba dengarkan, lu bener-bener simak perkataannya, lu bener-bener rasakan apa emosi yang keluarkan dari lawan bicara lu. Itu yang dimaksud dengan kehadiran. Dan saat lu masuk ke sebuah ruangan atau sedang berpidato, lu benar-benar rasakan, lu benar-benar berpidato, rasakan suaramu, rasakan keadaan sekitarmu, bahwa yang berada di sekitarmu itu benar-benar dirasakan. Itulah yang dimaksud dengan kehadiran, atau disebut sebagai mindfulness. Latihan ini juga bisa Anda lakukan dengan cara mengamati nafas, keluar masuknya nafas. Kemudian dari kaki Anda saat Anda sedang berjalan memasuki sebuah ruangan, rasakan medan auramu atau medan yang ada di sekitarmu. Coba luangkan waktu atau pikiranmu untuk mengamati keadaan pikiranmu. Ini yang disebut sebagai kehadiran. Dan saat kamu sudah bisa menguasai kehadiran, setelah kamu menguasai dominasimu. Kemudian yang kedua ada kekuatan, dimana kekuatan ini adalah sebuah kepercayaan diri, dimana seorang yang memiliki kepercayaan diri itu bisa karena sebuah jabatan ataupun status sosial, yang intinya dimana kita memiliki sebuah keyakinan atas diri kita akan status, mungkin bisa soal jabatan dan segala macam lainnya. Contoh saja gini, saya lihat beberapa orang yang memang cukup karismatik, terutama seseorang yang jenderal atau seorang yang memiliki status sosial tertentu. Mereka ini memiliki kepercayaan diri yang dibilang cukup berwibawa karena dia tahu posisi mereka, dan ketika dia berbicara kepada seorang bawahan, itu akan terlihat dari auranya pun juga terlihat. Seperti itulah sebuah kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri juga enggak melulu soal status apa yang kamu yakini, bisa saja soal value atau kepintaran. Mungkin kamu gak punya jabatan, gak punya sosial, tapi kamu punya kepintaran, apapun itu yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Atau contoh saja kamu bisa melakukan tips dari saya atau cara yang saya lakukan. Ini adalah cara dulu ketika saya mendidik junior saya sebagai senior, karena saya ini basicnya orang yang gak enakan. Nah, saya mencoba untuk berimajinasi, membayangkan bahwa saya ini sebagai seorang jenderal yang siap menggojlok atau istilahnya menggempur para junior saya untuk dilatih keras. Nah, saya gunakan sebagai menjadi seorang jenderal, dan situ sangat berpengaruh bahwa saya ini adalah seorang jenderal. Jadi saya sifat yang tidak enakan itu akan hilang. Atau bisa saja kamu pakai salah satu cara, dimana kamu bayangkan dirimu seolah-olah diberi kekuatan. Itu adalah kekuatan kepercayaan. Seperti itu. Poin yang ketiga adalah soal kehangatan, dimana ini adalah sebuah kebaikan hati kepada orang lain, hingga ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam. Karena saya yakin dari dua antara tadi, antara kehadiran, kekuatan, jika tidak ditambahkan dengan sebuah kehangatan, maka itu kurang mengena. Dan karisma ini sangat penting ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, karena ini akan menimbulkan kesan yang mendalam. Contoh saja, lo ketemu orang baru dan lo marah-marah, lo menunjukkan bahwa auramu ini orang yang pemarah atau orang yang bisa dibilang berwibawa. Oke, di lain sisi ini sangat berguna, tapi orang jadi akan segan dan takut. Bahkan ketika melakukan diskusi pun dengan dirimu, lo akan menjadi takut. Tapi berbeda halnya dengan sebuah kebaikan. Saat lo ketemu seseorang, kemudian lo
berbicara, mengobrol dari hati ke hati, ini akan menimbulkan kesan yang hangat atau kesan penerimaan, sehingga orang ini atau lawan bicaramu itu akan memiliki, wah, orang ini baik banget, orang ini enak banget diajak ngobrol, sehingga ada kesan yang tersendiri. Jadi suatu saat, bahkan ketika sudah saling tidak bertemu, kamu punya kesan khusus di benak mereka, hingga ini dapat berguna bagi kerjaan. Dan karisma itu sangat banyak, dan berbagai jenisnya sangat macam-macam. Ada yang karisma dalam visioner, ada yang karisma dalam berwibawa, dan berbagai jenis lainnya. Kamu bisa lihat dari gambar ini dan pause gambar ini. Itu dia beberapa jenis karisma, dan saya harap Anda bisa memakainya dengan sesuai dengan kebutuhan Anda. Contoh saja, dulu saya sebagai seorang marketing, saya akan pakai karisma visioner, di mana karisma ini akan memberikan kesan yang sangat meyakinkan, serta kalimat-kalimat yang persuasif, di mana saat saya bertemu dengan seorang customer atau calon customer saya akan menggunakan bahasa yang karismatik, bahasa yang meyakinkan, layaknya seorang sales. Dan ketika saya sudah menjadi seorang atasan, saya juga gunakan yang karisma yang namanya wibawa, dimana karisma ini sangat berpengaruh dalam memberikan kesan pada bawahan saya agar lebih disegani. Dan contoh prakteknya adalah saya gunakan bahasa-bahasa formal, bahasa yang seperti orang berwibawa. Contoh saja saat dia bilang terima kasih ya Pak, lalu saya akan jawab dengan senang hati, bukan sama-sama, tapi dengan senang hati, karena ini akan membantu memberikan kesan kepada seorang bawahan. Dan berbeda halnya dengan calon customer. Jika saya bertemu seorang customer atau calon pembeli, maka saya akan gunakan sama-sama, karena berbeda kesannya. Sama saja, saya biasanya kebanyakan ibu-ibu yang beli. Biasanya kalau ibu bilang terima kasih ya Mas, oh nggih, sama-sama Bu, atau sama-sama Mams. Kita bisa gunakan komunikasi yang cenderung karismatik. Ini akan menimbulkan kesan yang berbeda. Dan dari beberapa jenis karisma tadi yang saya tunjukkan di gambar, kalian bisa gunakan sesuai dengan karakter kalian. Kalau saya sih, saya lebih cocok dengan karakter berwibawa dan karismatik. Nah, setelah kalian tahu seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan karakter karisma Anda. Jadi Anda bisa pakai karakter karisma Anda ini untuk menimbulkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang bertemu dengan Anda. Dan ketika Anda sudah bisa menguasai apa itu karisma, tahu di mana letak daya tarik Anda, dan saatnya Anda menjadi pribadi yang jauh lebih menarik. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan kalian dapat menerapkan ilmu yang saya ajarkan. Dan jika kalian ingin mencari e-book atau buku bacaan yang akan meningkatkan skill serta knowledge kalian bisa mampir link yang ada di deskripsi. Di sana ada link Google Form yang dapat kalian isi, dimana kalian cukup bayar seikhlasnya untuk mendapatkan e-book. Karena saya mau kalian juga memperoleh manfaat yang sama. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu video selanjutnya agar kalian dapat berkembang tiap harinya. Akhir kata, terima kasih.